Ya. Halo? Apakah ini kan aku dapat ini kan dari TikTok ya, yang Siap, terus? driver. Nah, apa ini benar ya gitu bisa berangkat gitu? Oh, gini, berarti sampean belum mengenal kami. Karena YouTube kami dipotong oleh TikTok, namanya Mbak Nancy, ya nggak apa-apa, Mbak Nancy, it's okay. Sekarang sampean langsung ketemu sama manusianya di sini. Jadi saya punya channel YouTube. Itu YouTube. ada versi komplitnya. Heeh. Namanya Sandro Jabrik atau Yulili. Ya. Nah, sampean Nanti aku. silahkan tonton itu semuanya dulu. Baru Hmm. kalau sudah merasa bahwa oh ini benar orangnya, oh orangnya nggak sembunyi-sembunyi, oh nampak mukanya, oh domisilinya di mana, tinggalnya di mana, sampean boleh. Selanjutnya tinggal terserah sampean mau gimana. Intinya saya kan nggak nyari sampean. Heeh. Nah, intinya sampean yang nyari saya. Jadi tinggal sampean mau percaya atau tidak. Karena sempet tadi juga katanya sampean juga WA di nomor WA bojoku. Terus bojoku minta Iya. scan. Nah, sampean masih keberatan, takutnya tipu-tipu. Nah, karena Kan harus berhati-hati itu dulu. itu dokumen. Makanya kalau sampean neliti sampean lihat channel saya. Heeh. Ya, nanti Saya aku lihat-lihat dulu. Heeh. Saya domisili di Hong Kong. Nama saya Sandro Egi Arifian. Nama lengkap. Facebook saya juga Sandro Egi Arifian. Jadi saya nggak pakai nama-nama samaran. Cinta selalu sayang muah-muah kayak gitu saya nggak. Saya nama saya asli yang saya pakai. Tapi kalau bisa mendatangin ke tempat apalah gimana ya? Kalau Daerah sampean mana mau gitu? datengin saya di Hong Kong. Boleh sampean mau ketemu saya di Hong Kong. Di kos Ya WB jauh. saya tinggalnya. Misalkan ini. Berarti kan harus second dulu, nanti kalau ya benar langsung berangkat gitu ya. Mana ada cerita berangkat, Mbak. Makanya sampean perbanyak informasi sampean dengan nonton konten saya dulu. Ya. Setelah Itu sampean nonton 2 3 hari, sampean scroll, sampean liatin itu semuanya kontennya. Sampean dengerin ya. sampai habis baru sampean menyimpulkan apakah kami orang-orang yang bisa dipercaya atau kami bandit-bandit tukang tipu. Silahkan di situ nanti menilainya. Kalau cuma ngomong-ngomongan kayak gini ya gimana saya membuktikannya? Kan gitu. Tapi kalau belajar bahasanya gimana itu ya? Ya di agent, Mbak. Ya di PT. Oh, berarti harus belajar dulu gitu ya? Ya iya, Mbak. Lah kalau sampean sudah bisa bahasa Kantonis ditanyain jawab yo bisa. Kita cari majikan cepet. Oh ya. Oh, gimana? Apa nama YouTube-nya? Apa nama YouTube-nya? Sandro Jabrik. Sandro Jabri. Hmm. Nah, dilihat itu muka saya ada di situ tuh, Mbak. Dan nanti Iya kok ya. saya ngobrol sama sampean ini nanti entah besok entah lusa naik ke atas. Naik ke YouTube juga. Gitu ceritanya. Makanya jangan sebutin nama. Jangan sebutin nama aku gitu ya. Ya, pokoknya nama sampean dan identitas siapapun jangan disebutin. Kalau nama saya ya nggak apa-apa, semua juga tahu. Saya harus kasih tahu nama saya gitu. Nah, Tapi itu yang Nancy Irene itu siapanya? nah itu TikTok. Jadi Itu dia fans, wah, dia teman kita. Dia minta izin. Mas, saya potong, saya taruh di TikTok saya boleh. Terus dia juga motong namanya Miss Yuni. Yuni TKW Hongkong channel YouTube-nya. Sampean boleh cek. Juga ada, monggo. Kita Oh iya berkomplot. ya. Kita komplotan pokoknya. Ini bareng bareng bojo ini ya YouTube. Nah, kalau bojoku Yulili channelnya. Karena
yang tahu urusan perejenan, pemberangkatan ke Hongkong dan semuanya adalah bojoku. Dia pernah kerja di agensi, punya kenalan PT. Lah sayanya YouTuber. Nah, tak kompori semua untuk masang konten di YouTube semua. Gitu ceritanya. Istri saya berapa? 19K ini. Berapa? Subscribernya. Saya baru 8.000, istri saya 18.000. Kalau 8.000. kalau yang satu lagi curhatan TKW Hongkong, Yuni curhatan TKW Hongkong itu udah 120.000. Oh iya ya, terima kasih informasinya udah cukup. Nah, cek-cek aja dulu Mbak ya. Saya sekali aja nelpon, Ya, besok-besok saya nggak akan nelpon lagi, kecuali sampean sendiri yang nelpon. Kalau nggak keangkat baru saya akan telepon lagi, kan kayak gitu biasanya kan. Kemarin nggak keangkat kan. Oke? mungkin sibuk ya. Ya namanya ngonten Mbak, biasanya ada yang masuk. Oh iya ya, terima kasih ya informasinya. Siap, 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 siap. Sehat selalu Mbak Matur sembah nuwun. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Iya. teman-teman. Ya udah, sampean matiin. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman semuanya, bojoku berapa menit? Jadi saya harus ngoceh. Gitu. Jadi karena informasi dari TikTok dan Mbak ini oke, menurut saya. Apakah benar? Apakah iya? Harus memang divalidasi dulu. Di cross check dulu, ditonton dulu channelnya. Ini orang bagaimana? Apakah ini modus penipuan dan segala sesuatu memang harus dipastikan, di cross check. Jadi bagi teman-teman semuanya yang baik dimanapun di seluruh dunia ya kan, namanya informasi ini kan kadang-kadang selalu banyak. Oke, kita lanjutkan lagi untuk konsulan berikutnya. Laris manis. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, Mbak E? Saya harus seperti apa ini? Oh ini kirain saya ini Mbak Yuli. Duh, iya. Sama bapak siapa ya? Ya, ini bojonya. Bojo saya ini nyiapin bojonya. kamera. Maaf. Bojo saya nyiapin Ini, kamera ini, jadi operator. Gimana? Ini saya mau tanya Boleh. aja dulu. Oh, boleh. Kan iya maaf sebelumnya, kalau Mbak Yuli itu tinggalnya di mana ya? Di Hongkong. Sama saya ini di belakang saya ini, di depan saya. Oh, salam kenal deh sama Masnya sama Mbak Yulinya ya. Ya, ini dia megangin nanya, kamera. Kalau kita misalkan usianya udah kepala 4 ya, contohnya saya kepala 43, itu masih bisa untuk kerja keluar gitu? Jadi gini Mbak, sudah pertanyaannya itu aja. Saya menjelaskannya panjang soalnya, dan saya tidak mau dipotong dalam menjelaskan. Ya, oke. Gitu aja dulu. Jadi gini, berapapun usianya orang, saya tidak ingin mematahkan harapan. Tapi kalau orang yang udah usianya di atas 40, kemampuan belajarnya kan pasti menurun. Ya. Sedangkan kita mau proses ke Hongkong itu harus belajar minimal bisa 2.000 sampai 3.000 kata, menghafal dalam bahasa Kantonis. Ya. Karena itu adalah modal untuk berangkat, mempelajari bahasa. Terus yang kedua, selain itu orang agak tua ini, ya mohon maaf kalau sampean merasa tersungging, tapi saya menceritakan fakta-fakta aja. Ada juga yang usianya 48 tapi berangkat, dan kemarin 46 dia berproses sama saya, datang ke PT. Ya, karena orang umur segitu itu kan isi kepalanya udah penuh toh Mbak. Jadi kalau isinya udah penuh kadang-kadang diisi lagi tumpah gitu loh Mbak. Nah, makanya tinggal
kemauan aja. Kalau kemauannya kuat, ya kan, terus mau bersabar nunggu di PT, paling tidak di 6 bulan sampai 7 bulan atau 8 bulan sudah siap dengan waktu yang sebegitu panjang meninggalkan dan Ya, sudah merelakan itu semuanya, kemungkinan untuk bisa berhasil juga ada. Jadi saya tidak ya, pernah menjamin bahwa nasibnya sampai nanti dapat majikan cepat atau lama atau bagus atau enggak. Itu tergantung diri sampean sendiri. Tapi intinya saya tidak ingin menyurutkan harapan untuk orang yang lagi berjuang. iya. Nah, itu jawaban saya, Mbak. Itu kalau boleh saya tahu, itu kalau misalkan di daerah, kan saya dari Bandung ya, itu PT-nya masuk kemana? Nah, ini saya juga lagi mikir ini, Mbak, karena nggak ada sedikit persoalan sama dengan PT yang ini, tapi kemarin-kemarin kita ngirim PT-nya ke Jombang. Jombang Jawa tah? Ya, Jombang Jawa Timur. Jadi Hmm, kita maaf kalau boleh saya tahu, uh, agensinya apa ya? agensinya apa, Bu Yan? Sebutin tadi. Great Union Employment Agency, itu yang di Hong Kong. Oh, soalnya kan maaf sih, sebenarnya sih sebelumnya saya emang pernah ex Hong Kong, tapi dulu sewaktu saya masih gadis, waktu saya umur 21 tahun, saya pernah di Hong Kong 4 tahun. Nah, dulu Berarti saya agensinya sih awalnya itu pakai Kiwong oh yang ya, dari Jawa Timur. siap. Saya PT-nya dulu dari PT Mega Buana. Nah, tuh masih ada apa nggak ya Mega Buana? Ya, kalau saya sampean tanya sama saya, ya sayanya nggak tahu, Mbak. Saya bukan Apa? petugas dari Kementerian Dinas Ketenagakerjaan atau Iya, Kementerian iya, iya. Tenaga Kerja. Hah? Jadi saya nggak Oh bisa ya, absen satu persatu, gimana Mas? Mbak. Gitu. Kalau agent Mm-mm. yang saya sebutkan tadi itu agent punya saya sendiri, Mbak. Oh iya. Kalau boleh saya tahu sekarang gajinya berapa ya? Sekarang 4870. 4870. Itu potongan berapa bulan, Mas? 6. Berapa? 6 bulan, potongan 6 Oh, bulan. 6 bulan. Oh iya, maaf ini suaranya bebrek-bekan jadi kurang jelas. Oh, 6 bulan. Oh Yes. ya udah tuh ya. Berarti kalau misalkan ini mah misalkan ya saya mau nih gitu. Saya harus gimana dulu, harus kemana gitu. Kalau sampean mau, karena sampean ex Hongkong, KTP Hongkong masih ada kan? Apanya KTP Hongkong. udah nggak ada. Udah nggak ada. Kayaknya lupa di mana nyimpen. Nah, gimana? Soalnya kan udah Enggak, lama pisan. enggak, gimana saya percaya kalau sampean ex Hongkong tapi KTP sampean enggak nyimpan? Kira-kira apa yang membuat saya percaya? Sampean bisa ngomong bahasa Kantonis enggak? Coba aja ngomong. Apa yang Bisa. sampean bisa? Dan sedikit-sedikit sih ya, soalnya Ya, kan udah lama, kenalin diri. jadi mungkin Kenalin diri banyak yang sampean dulu. lupa. Ngomong Kai apa? Sujike. Kai Sujike. Perkenalan diri. Yoi. Perkenalan diri. Oke, manon sinsang manon datai atau cece kace ngosong kyu cike kai siu ngokyu masamisa lei hoi kyu ngosami ngokamnin sesap samsoy ngokit coben ngoyol yang koloi ngojihai Bandung kan bong lah, soalnya kan saya udah lupa, udah lama Ya kan lanjutin pulang dari dulu, Indonesia, udah. saya orang 2006. Udah gitu aja. Oh, jadi. Oke, gini. Jadi foto paspor lama juga nggak ada. Nggak ada, udah nggak lupa nyimpen, udah nggak ada. Soalnya kalau gini. nggak salah saya masih nyimpen dulu, pernah dari majikan terakhir dia ngasih kayak apa ya, kalau kerja teh apa ya namanya teh, KTP. dikasih apa namanya teh kalau bukan apa, Kontrak. kayak paklering gitulah gitu. Apa paklering? Bahasa Indonesia aja, saya bukan orang Sunda, soalnya saya orang Jawa Timur, jadi nggak ngerti bahasa Sunda. Ya kayak ya nggak, kalau misalkan gini paklering itu kalau misalkan kita kerja nih keluar dari perusahaan teh suka ngasih surat keterangan bahwa dia teh pernah kerja di saya gitu. Release letter. Kalau nggak salah itu saya masih
Open, gitu Pak. Heeh. Jadi gini Mbak, Kalau nggak salah saya masih data sampean waktu dulu ke Hong Kong sama KTP sekarang sama nggak? sama, Jadi data semuanya sama ya? sama. Paspor sama ya? Boleh dicek. Sama KTP, makanya Iya. KTP dulu sama KTP Hong Kong dulu sama ya? Datanya tidak ada dituakan, Sama. dimudahkan atau apapun, nggak ada Sama, ya? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Oke. yang dirubah-rubah, masih sesuai asli. Oke, gini. Boleh sampean kirim surat terakhir rilis letter itu yang ada untuk menunjukkan sampean memang ex Hong Kong, satu. Yang kedua KTP-nya sampean, ya kan? Ketiga KK sampean, keempat ijazah sampean, kelima buku nikah sampean, atau terakhir ya, yaitu buku nikah lah. KTP, KK, akte. Nah, itu sampean scan, bukan foto ya, tapi scan. Sampean scan, kirimkan data ke kita. Kita anggap sampean X. Kalau X, nanti PT-nya di Bekasi. Halo, kalau Iya, X, iya, iya. karena sampean X, Iya. bukan non. Kita anggap X lah, oke lah, karena dulu pernah. Karena KTP-nya aja hilang dan paspor lama nggak jelas, oke? Kita anggapnya X, Iya, iya, sampai nanti ke Bekasi. Jadi nanti ada yang telepon sampean. Setelah biodata sudah sampean kasihkan, kita sampaikan. Nah, nanti dia akan mengkondisikan sampean untuk uji kom, untuk uji online, ID online, terus uji kompetensi. Nah, nanti instruksinya tinggal begitu, sampean tunggu di rumah. Nanti ketika data sudah kita bikin, terus nanti sampean bikin KAI-SUJIKE. Mau nggak mau, sampean harus perkenalan lagi. Dan sampean paling tidak, karena X tidak hanya perkenalan saja, tapi menceritakan dulu pengalaman sampean waktu 4 tahun di Hong Kong, jaga apa. Itu jaga apa ya. Terus kenapa sampai finish atau apa, semuanya finish atau break atau intermediate atau apapun, sampean usahakan ceritakan. Jadi ceritanya agak panjang dikit dan harus percaya diri. Kemudian foto sampai kaki komplit dengan baju yang formal, ke tangannya biasa nyilang dan ABCD seperti itu. Terus rekam juga KAI-SUJIKE sampean di studio biar fotonya nggak gerak-gerak ya. Kalau gerak-gerak nanti majikannya nggak suka. Nah, setelah nanti data semuanya masuk ke kita, barulah nanti ketika ada majikan yang interest, yang mau sama sampean, pastinya kita akan ada interview. Oke? Ketika interview, nah ini saya ceritain teknis ya. Teknis yang akan nanti sampean hadapi. Nanti setelah interview cocok, ya baru sampean mau diuji kom, kemudian ID online, terus bikin paspor. Nah, terakhir nanti ketika visa sudah turun, sampean baru diikutkan PAP, terus berangkat. Terus tanda tangan, potongan, gitu Mbak E. Ya ini teh saya teh kan nanya-nanya dulu ya, takutnya teh kan memang rata-rata sih kalau misalkan ke Hong Kong tuh kebanyakannya kan masih muda-muda ya. Makanya saya nanya dulu kalau misalkan umurnya kepala 4 masih bisa enggak gitu. Tapi ya nantilah saya juga bicarain dulu sama keluarga, kan belum, saya baru nanya-nanya sendiri aja ini, belum konfirmasi sama keluarga gimana-gimananya. Cuma kan setidaknya saya udah tahu informasi seperti itu prosesnya gitu. Ya wes, tinggal terserah sampean. Kalau sampean oke, silahkan kirimkan itu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya. Enggak ada masalah. Iya. Sudah jelas kan? Penjelasan saya sudah. Terima kasih ya Mas ya. Penjelasan saya sudah oke kan? Iya, udah. Enggak ada yang mau ditanyakan lagi, cukup? Nanti kalau misalkan gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Enggak ada. Mumpung Mas, sekalian. makasih. Oke. Siap. Ya, makasih. Oke, Man. On Cece, Kace, thank you. Toce, saya Mkoi Sai. Choikin hai Hong Kong. Bye-bye. Choikin, bye-bye. Oke, teman-teman. Wes, umur 43, ex Hong Kong 4 tahun. Yes, kita nggak tahu ini nasib dan modelnya kan seperti apa. Gitu.
Jadi itu oke. Jadi buat teman-teman semuanya, wes pokoknya telepon kabeh jaluk arepe proses. It's okay fine. Ya di Indonesia cari uang mungkin mumet dasi. Tapi yes apapun itu ceritanya, setiap orang punya jalan keluar, punya pemikiran, punya hal yang kita tidak boleh menjudge dan mendiskreditkan apa yang menjadi usaha mereka, karena semua orang pastinya masih ingin tetap berusaha dan berjuang. Sama juga dengan saya. Oke. Mbak Nuri dan Om siapa? Om Yudi. Doni Akbar. Oh iya. Om Yudi selalu stay dan Mbak Nuri luar biasa pokoknya. Ya mohon dimaafkan hotline-nya lagi on. Hotline service Om. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman. Oke, yang di konten sana terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Yang di konten sana, yang di live